Hadiah 5.000 yuan. Surat perintah penangkapan nasional. Jika aku menangkap orang ini, bukankah aku akan menjadi kaya raya? Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah pemberitahuan buronan nasional. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Bahwa dia kebetulan bersembunyi di kota kecil kita. Lagi pula, lihat, dia dulunya seorang tentara bayaran. Dia sangat terampil. Jika kamu bertemu dengannya, kamu sama saja mencari mati. Kamu sebaiknya mengurus urusanmu sendiri. Paman, aku ingin bertanya padamu tentang seseorang. Tidak mengenalnya. Aku bahkan belum menyebutkan siapa orangnya. Kau bilang kau tidak mengenalku. Aku hanya seorang pengumpul sampah. Aku tidak mengenal siapapun. Aku jamin itu. Kau pasti mengenal orang ini. Deng Hongliang. Kamu mengenaliku. Benar sekali. Kau kejam pada orang lain. Dan kejam pada dirimu sendiri. Kau tidak hanya menumbuhkan janggut, tapi kau juga membakar bekas luka di wajahmu. Sudah sangat sulit untuk mencocokkan penampilanmu dengan foto di poster buronan. Tapi kau bisa menipu orang lain. Tapi tidak denganku. Baiklah, kalau begitu aku harus membungkammu. Namun aku sangat terkejut. Mengapa kamu tidak memanggil polisi? Apa kamu tidak takut mati? Karena aku ingin mengklaim hadiah 5.000 yuan itu. Jika aku menelepon polisi, aku tidak akan mendapatkan sebanyak itu. Kalau begitu pergilah ke dunia bawah untuk mengklaimnya. Si Yuan. Kau baik-baik saja. Baiklah, Dia hampir membuatku mati. aku di sini. Sekarang sudah baik-baik saja. Baiklah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukankah sudah kubilang jangan datang? Kenapa kau di sini lagi? Bagaimana aku bisa tenang jika aku tidak mengikutimu? Lihat, kali ini aku tidak membebanimu kan. Malah aku bertindak sebagai malaikat PNB UNGMO. Kau mengakuinya atau tidak? Ini pertama kalinya aku memelukmu. Rasanya sangat menyenangkan. Ini semua salah orang ini. Si Yuan. Mungkinkah? Apa kau benar-benar peri kecil? Kau tahu dia di sini hanya dalam sekejap. Jika tidak, bagaimana kau menjelaskan ini? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu sebabnya aku mengenalnya. Itu yang kubilang. Kamarada Si Yuan, kamu telah memberikan jasa yang besar. Atas nama kepolisian, kami ucapkan terima kasih. Saat itu, kami akan menggelar upacara penghargaan untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah kewajiban setiap warga negara. Benar. Tentang 5.000 yuan itu. Bisakah kau melihat apakah mungkin untuk mencairkannya? Jangan khawatir. Ini adalah komitmen yang sungguh-sungguh. Dari Departemen Keamanan Publik kami tidak akan mengingkari janji kami kepada publik. Aku Jamil, kamu akan menerimanya. Hanya saja membutuhkan proses. Bisakah kau memberikannya padaku sekarang? Masalah ini, Begini, Direktur Show, kami saat ini sangat membutuhkan sejumlah uang untuk bantuan darurat. baiklah, kami akan menangani ini sebagai kasus khusus. Omong-omong Direktur, bisakah kau membantuku lagi? Bicara, Bisakah kau membantuku meningkatkan reputasiku? Pindahkan upacara penghargaan ke kota kami mengadakan. Dengan begitu ibuku bisa bangga padaku. tidak masalah. Mengapa anak ini belum kembali juga? Sudah 2 hari. Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Bukankah mereka bilang uangnya dikembalikan hari ini? Apel, aku bahkan membawa uangnya. Anakku sudah pergi selama 2 hari. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Bukankah aku juga cemas? Apa maksudmu tidak ada uang sekarang? Dan orangnya kabur. Kalian berdua wanita celaka. Kalian memperlakukanku seperti orang bodoh bukan? Tidak heran gadis kecil itu berani menyombongkan diri begitu banyak. Ternyata dia sudah menyelinap pergi. Benar-benar seperti ayah seperti anak. Masing-masing lebih tidak tahu malu dari yang lain. Berhenti bicara omong kosong. Si Yuan adalah putriku. Tidak ada yang memahaminya lebih baik dariku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Aku lihat kamu keras kepala bahkan dalam kekalahan. Kalau begitu katakan padaku sekarang, di mana dia? Kamu sebagai seorang ibu, sudah 2 hari, dan kamu bahkan tidak tahu di mana putrimu sendiri. Wanita ini cukup menyedihkan. Suaminya tidak menginginkannya lagi, dan putrinya juga tidak menginginkannya. Persis seperti lumpur di bawah kaki, mudah digoyangkan. Jika aku jadi kamu, aku lama mencari tahu dan menghancurkannya. Tidak, itu tidak benar. Putriku, aku tahu. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Apa yang aku katakan padamu?
Kamu harus membayar hari ini, tidak ada alasan. Mama, kau percaya putrimu? Bagaimana mungkin putrimu mengecewakanmu? Hanya dalam 2 hari, kau sudah lupa siapa dirimu. Apakah kau perlu aku membantumu mengingat? Hei hentikan. Kita bilang akan bayar hari ini. Mana uangmu? Hanya datang ke sini secara langsung. Apa gunanya? Yang kami inginkan adalah uangnya. Aku tidak percaya kamu bisa mendapatkan 3.000 yuan, kecuali matahari terbit dari barat. Kalau begitu buka lebar-lebar mata anjingmu, dan lihat dengan jelas, bagaimana matahari terbit dari barat. Ambil 3.000 yuanmu, dan cepatlah pergi dari pandanganku. Jika kau berlama-lama di depanku lagi, hati-hati, aku bisa membuatmu tak berdaya. Kau akan butuh seseorang untuk mendorongmu makan. Seseorang untuk memberimu makan agar bisa berjalan. Seluruh keluarga akan bergantung pada bantuan. Nona muda, ini baru 2 hari. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Apa ini? Aku punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Mulai sekarang nikmati saja hidup bersama putrimu. Menikmati hidupku rasa justru sebaliknya. Hesi Yuan, hari-hari baikmu sudah berakhir. Bersiaplah untuk kembali, berkemas, dan masuk penjara. Sepertinya kau masih tidak bisa menahan diri untuk maju. Aku sudah menduga bahwa kalianlah yang menyebabkan masalah di balik layar. Aku tidak akan tahu apa yang kamu bicarakan. Direktur Niu dan aku menerima laporan. Melaporkanmu atas dugaan aktivitas ilegal dan kejahatan. Begitukah? Namun aku sudah mendengar cukup banyak pujian untukmu. Mengatakan kau adalah pesawat tempur di antara para berandal. VIP di antara para mesum. Apakah kau ingin memberikan pidato penerimaan? Hesi Yuan, diam. Katakan, dari mana asal uang ini? Apa urusanmu? Apa itu urusanku? Tentu saja itu urusanmu. Siapa aku? Aku adalah kepala desa, dan juga direktur jaminan kualitas. Tugas saya melindungi kedamaian dan keamanan desa ini. Apakah Anda tahu itu? Jadi Anda, jika ada siapapun yang terlibat dalam aktivitas ilegal, saya akan jadi yang pertama mencegah mereka kabur. Apa dasar tuduhanmu bahwa aku terlibat kegiatan ilegal? Dan atas dasar apa kau mengatakan bahwa uangku berasal dari sumber yang tidak sah? Hesi Yuan, apakah Anda melakukan sihir? Anda tidak punya modal, namun hanya dalam 2 hari ini, Anda mendapatkan begitu banyak uang. Siapa yang bakal percaya kalau Anda cerita? Benar, saya berani menyatakan bahwa uang Anda ini entah dicuri atau ditipu. Aku hanya bisa mengatakan, pikiran kotor melihat kekotoran di mana-mana. Mungkin kau harus minum lebih banyak cairan pembersih. Lancang bicara. Kau pikir ini selesai hanya karena tak kau akui? Saya tanya untuk terakhir kalinya. Dari mana sebenarnya uang ini berasal? Yah, aku sudah belajar meramal selama beberapa tahun. Bagaimana kalau aku meramal nasibmu? Mari kita lihat ramalan seperti apa yang bisa kau berikan. Atas dasar apa kau mempertanyakan aku? Direktur Niu, tidakkah Anda melihatnya? Ini seperti batu di jamban. Bau dan keras kepala. Mereka tidak akan mengaku tanpa perlawanan. Sekarang terserah Anda. Ikut saya. Apakah aku melanggar hukum apapun? Atas dasar, apa kau membawaku pergi? Saya katakan hukum apa yang Anda langgar. Dan itulah hukum yang Anda langgar. Hari ini, mau tidak mau Anda harus pergi. Anda akan pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Astaga, siapa Anda yang tiba-tiba muncul di sini? Berteriak-teriak memberi perintah di sini. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini wilayah saya. Direktur show, Pak, kenapa Bapak datang ke sini? Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Direktur show? Direktur show yang mana? Siapa lagi? Kalau bukan direktur show, itu pasti direktur show dari Biro Keamanan Yunshou. Direktur show, jika saya memberitahu Anda sebelumnya, bagaimana saya bisa tahu tentang kalian semua? Anda adalah kepala desa di sini bukan? Orang yang tidak tahu akan mengira Anda adalah kaisar Lokan di sini. Sejak kapan ini wilayah Anda? Sekarang kau perintah siapa? Sok jadi orang besar. Direktur show, Anda salah paham. Ini pasti salah paham. Anda gunakan kekuasaan untuk menindas, dan saya melihat kalian berdua bersekongkol. Saya tidak melihat adanya salah paham. Direktur show, ini pasti salah paham. Anda pasti telah ditipu oleh bocah itu. Gadis ini, kami tidak tahu dari mana. Dia mendapatkan 5.000 yuan dalam 2 hari, melalui jalur ilegal. Direktur Niu dan saya menerima informasi. Kami menyelidiki secara tuntas untuk mencari kebenaran. Anda sendiri tidak tahu bagaimana uang itu didapatkan. Jadi atas dasar apa Anda menangkap orang? Direktur show, ini 5.000 yuan, bukan 50 yuan. Bagaimana dia bisa cepat dapat uang sebanyak itu? Itu pasti didapatkan secara ilegal. Jadi, Anda bisa begitu saja menangkap orang tanpa bukti. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan, 5.000 yuan milik Hesi Yuan didapatkan secara sah. Dia secara pribadi menangkap seorang kriminal penting. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Lembaga Keamanan Publik kami. Direktur show, kabar bilang saya menangkap Deng Honglian. Dialah yang menangkapnya. Tapi ini sangat tidak mungkin bukan? Direktur show,
Apakah Anda telah ditipu oleh gadis ini? Pertimbangkan bahwa polisi di seluruh negeri tidak bisa menangkap kriminal buronan ini. Namun gadis desa muda ini menangkapnya. Tidak mungkin. Tepat sekali. Bagaimana hal seperti itu bisa salah? Kami di sini hari ini untuk mengadakan konferensi penghargaan, mewakili lembaga keamanan publik kami, untuk berterima kasih kepada pahlawan sipil seperti He Si-yuan. Hei, Anda tahu, bagaimana gadis muda ini bisa begitu tangguh? Kabarnya, buronan itu bekas tentara bayaran. Seorang pembunuh berdarah dingin. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia tahu tentang uang ini? Bukankah itu firasat ini terlalu aneh? Ingat, mulai sekarang, Anda bisa menyinggung siapa saja kecuali dia. Dia tidak bisa dianggap remeh. Si-yuan, apakah ini benar? Mama, aku tidak bermimpikan. Tentu saja tidak. Nanti, ketika aku naik untuk menerima penghargaan, kau juga harus mendukungku. Mari kita naik bersama dan berfoto. Bagaimana bisa begitu? Kenapa tidak? Mengapa tidak? Kau membesarkan putri yang baik. Setengah dari jasanya adalah milikmu. Penghargaan untuk keberanian kamera He Si-yuan melawan pelaku kejahatan. Mama, coba ini. Ini bukan hari libur atau festival. Baju apa yang kamu belikan untukku? Pergi saja dan coba. Ayo, ayo coba. Aku akan mencobanya. Baiklah. Lihat, bukankah kau terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda? Warna baju ini terlalu terang. Tidak terlalu cocok untukku. Jika kau bertanya padaku, bukan karena pakaiannya terlalu terang warnanya, tapi pakaian lamamu terlalu ketinggalan zaman. Kau baru berusia awal 40-an, tahu? Utangnya sudah lunas. Sisa 2.000 yuan. Tolong simpan uang ini baik-baik. Pastikan bahwa Uang sebanyak itu. Aku kaya sekarang. kenapa kamu di sini? Omong kosong. Ini rumahku. Aku adalah kepala rumah tangga ini. Sejak kapan aku butuh izinmu untuk kembali? Sekarang, kau mengaku sebagai kepala rumah tangga. Ketika aku dijebak dan hampir kehilangan nyawaku. Di mana kamu sebagai kepala rumah tangga? San Husi, memaksa pendudukan rumah kami dan tanah kami. Di mana kamu sebagai kepala rumah tangga? Bagus, gadis sialan. Kau sudah besar. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Jangan salah sangka kesabaran kami padamu. Sebagai modal tanpa malumu, kamu punya segunung utang judi. Saat kamu kabur, kami harus membereskan ke SEO INM-mu. Sekarang, setelah kamu melihat ada uang di rumah, dan utang judi sudah lunas, kamu kembali tanpa malu. Kepala rumah tangga sepertimu, kami tidak menghargai. Jika aku tidak memukulmu selama 3 hari, kau akan merobohkan atap. Apa kau percaya padaku? Aku akan menamparmu sampai mati. Ayo, kalau begitu, bunuh aku dulu. Jangan kira aku tidak berani. Ibu, jangan ikut campur. Aku akan urus ini. Simpan uangnya baik-baik. Baik. Jangan ada yang bergerak. Itu uangku. Ini uang yang kudapatkan dari menangkap penjahat buronan. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Gadis sialan, aku membesarkanmu sendiri. Uangmu adalah uangku. Kapan kamu pernah? Setiap hari kamu minum atau berjudi. Ibuku bekerja sangat keras. Sedikit uang yang dia dapat dari ladang. Kamu hamburkan semuanya. Kamu adalah yang terbesar. Aset negatif di keluarga ini. Tanpa kamu, ibuku tidak akan hidup sesulit ini. Atau selelah ini. Bagaimanapun juga, aku memanggilmu ayah. Jika aku masih berutang padamu, 3.000 yuan ini sudah kubayar lunas juga. Hari ini, aku akan menjelaskan semuanya di sini. Jika kamu berani menindas ibuku lagi di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Gadis sialan, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau akan benar-benar tidak terkendali hari ini. Si Yuan, bagaimanapun, dia adalah ayah kandungmu. Kamu membuatku sangat marah. Baiklah. Kau tunggu saja. Kau tunggu saja aku. Tunggu saja. Ibu, aku harus pergi ke kota. Setorkan uang ini ke bank. Baik. Tapi aku khawatir padamu. Tidak apa-apa. Sudah bertahun-tahun. Apalagi yang bisa ayahmu lakukan? Aku tidak bisa. Kalau begitu aku akan cepat. Hati-hati di jalan. Ibu. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu.
Dasar bocah, aku juga akan memukulmu. Karena kamu menindas ibuku. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Aku akan membuatmu merasakan kekerasan rumah tangga. Agar kamu berhenti kekerasan dalam rumah tangga. Baru setelah itu, kamu akan tahu betapa sakitnya. Si Yuan. Di pedesaan, suami memukul istri itu bukan masalah besar. Tapi jika kamu memukul ayahmu dan itu tersebar, kamu tidak akan bisa menikah. Jika aku tidak bisa menikah, maka aku tidak akan menikah. Aku akan memukulnya sampai mati hari ini. Agar dia tidak akan pernah berani menindasmu lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu. Ayo pergi. Jika kau pergi, jangan kembali. Retua, ku dengar putrimu memukulmu. Dan cukup parah juga. Apa itu benar? Omong kosong. Itu karena aku memukuli mereka berdua. Mereka tidak berani bersuara. Lalu ibu dan anak itu kabur dari rumah. Mereka belum kembali. Itu karena mereka takut padaku. Mereka menunggu aku reda baru berani muncul. Tapi jangan khawatir. Saat mereka tiba, aku akan membereskan urusan dengan mereka. Bagaimana dengan itu? Kau sudah kembali dengan patuh bukan? Pergi. Tuangkan air untuk ayahmu. Ayo, jangan takut. Duduk. Cepat duduk. Ayo, main. Sudahkah kau menuangkan air? Ayo. Kamu tidak pernah belajar dari kesalahanmu ya? Begitu cepat. Kamu sudah lupa apa yang kukatakan padamu. Kami tidak berani. Kami tidak berjudi. Kami hanya bermain kartu. Tepat sekali. Tepat sekali. Ayahmu memanggil kami ke sini sebelumnya. Kami pikir kau tidak akan marah. Ayo pergi sekarang. Tidak ada yang diizinkan pergi. Aku ingin kalian semua menjadi saksiku. Hei, ini keluarga Retua kami. Aku adalah kepala keluarga ini. Kapan itu terjadi? Kapan gadis biasa sepertimu punya hak buat memutuskan? Mulai sekarang, kamu bisa tenang dan menjadi kepala keluargamu. Karena keluarga ini hanya akan ada kamu sendiri. Surat cerai. Wanita sialan ini berani menceraikanku. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu berani? Biar ku beritahu, kami datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Perceraian ini sudah final bagi kami. Jika kamu tidak menandatangani perjanjian ini, lalu kita akan ke pengadilan dan menuntut. Tunggu saja. Mama, ayo kita pergi. Sudah berakhir. Istriku pergi. Putriku juga pergi. Paruh kedua hidup Retua sudah berakhir. Tidak mungkin. Dipukul sampai mati pun, aku takkan bercerai. Istriku, tolong maafkan aku. Kumohon pulanglah bersamaku. Jika aku memukulmu lagi. Semoga aku reinkarnasi jadi kura-kura raksasa berkaki 8. Apa? Apakah kura-kura ini memprovokasimu? Mengapa kamu harus menghinanya seperti itu? Mama, ayo kita pergi. Istriku, kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Mulai sekarang aku akan memperlakukan MO dengan sangat baik. Aku rasa kamu cukup pandai berakting. Mengapa kamu tidak menjadi aktor saja? Nanti juga artis jelek jadi populer. Kamu. Mama, jangan berani-beraninya kamu melunak. Jika anjing bisa berhenti makan kotoran, ia tidak akan disebut anjing. Ayo pergi. Apa kalian para pria besar tidak punya sedikit pun ketegasan? Kepala desa. Istri-istri zaman sekarang membalikan segalanya. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Baiklah. Resi Yuan, kesempatan yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Si Yuan, cepat pergi. Kepala desa sedang mengumpulkan orang. Mereka akan mencelamu di balai leluhur desa. Saman apa ini? Dan masih ada pertemuan kecaman publik. Kepala desa bilang kau tidak berbakti dan memberontak. Dia ingin menghukummu sesuai hukum klan. Bagaimanapun juga, kau harus segera pergi. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, tuduhan ini tidak akan pernah dibersihkan. Tapi, hari ini aku harus pergi. Mama, tolong ikut denganku. Baiklah, apapun yang terjadi.
Ibu akan selalu mendukungmu. Para warga, sudahkah kalian semua dengar? Di desa kita, ada tindakan memalukan yang menentang khalayak. Anak perempuan memukul ayahnya. Ini benar-benar keterlaluan. Kemarilah lihat. Semua orang lihatlah, lihat. Semua orang sudah melihatnya kan? Benar-benar tidak manusiawi. Dia bahkan berani memukul ayahnya sendiri. Hati yang sangat berbisa. Tepat sekali, dan aku dengar. Dia bahkan ayah angkatnya. Kalau saja mereka tak mengadopsinya waktu itu, Hei Si Yuen. Pasti sudah mati di luar sejak lama. Kamu sungguh tak tahu berterima kasih. Di mana Hei Si Yuen? Suruh dia keluar ke sini untuk menghadapi hukuman yang adil. Tepat sekali. Dengan begitu banyak orang, ludah setiap orang bisa menenggelamkannya hidup-hidup. Wanita jahat ini belum kabur kan? Siapa bilang aku kabur? Ini, aku tidak menyangka. Hei Si Yuan, kamu masih berani datang. Apa yang perlu kutakutkan? Dengan keadilan, aku bisa kemana saja. Kamu sebagai seorang anak perempuan, benar-benar memukul. Dan kamu pikir kamu dibenarkan. Apakah aku dibenarkan atau tidak? Bukan kamu yang memutuskan. Kelelawar dengan bulu ayam. Melupakan jenis burung apa itu? Berani kamu bilang ke mereka di bawah panggung. Wanita mana di desa yang baru-baru ini kamu incar? Kamu. Warga desa, kalian harus mengawasi istri-istri kalian dengan ketat. Beberapa orang adalah binatang berbalut manusia saat berpakaian. Dan hanya binatang saat telanjang. Hei Si Yuan, jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Biar ku beritahu. Hari ini adalah tentang menyelesaikan masalahmu. Ini tentang kamu memukul ayahmu. Kamu tidak bisa ditolerir oleh keadilan kan? Ya. Jika demi melindungi ibuku, aku tidak sengaja memukulnya sekali. Apakah keadilan alam tak mentolerir itu? Karena sembrono melakukan kekerasan rumah tangga. Memukuli selama puluhan tahun, dengan bekas luka di sekujur tubuh. Apakah itu dapat ditoleransi oleh keadilan alam? Rambut ini benar-benar dicabut. Ini dicambuk. Ini disiram air mendidih. Ini ditendang. Suatu kali saat ibuku tidur, aku ingin diam-diam menghitungnya. Berapa banyak luka yang ada di tubuhnya. Tapi aku tidak bisa menghitung semuanya. Izinkan aku bertanya lagi. Perilaku yang sangat keterlaluan seperti itu. Apakah itu dapat ditoleransi oleh keadilan alam? Kamu bisa menghukumku. Tapi sebelum menghukumku, bukankah dia seharusnya dihukum lebih dulu? Itu bukan hal yang sama. Tepat sekali. Dia memukuli istrinya. Kamu memukuli ayahmu. Itu berbeda. Saudari-saudari, kalian semua mendengarnya bukan? Kepala desa berarti, istri boleh dipukuli. Wanita juga boleh dipukuli. Jika mereka dipukuli, mereka pantas mendapatkannya. Aku ingin bertanya, apa pendapat kalian setelah mendengar kata-kata ini? Kamu bicara omong kosong, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Tidak heran, kamu sangat oportunis dan memanfaatkan setiap kesempatan. Berapa banyak wanita muda di desa yang sudah kamu rusak? Jadi kamu tidak memperlakukan mereka sebagai manusia? Kamu berusaha menghasut Ayat agar bercerai. Apakah itu benar? Aku melakukan ini. Apakah ada yang salah dengan itu? Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Kamu menghasut ayahmu untuk bercerai. Kamu tidak termaafkan oleh hukum langit. Jangan takut anjing liar menggigit orang, tapi takut anjing liar berbicara seperti manusia. Tolong berhenti mengomeliku. Aku akan menjelaskan masalah ini di depan warga desa. Warga desa, aku ingin bertanya kepada kalian semua, untuk apa kita menikah? Bukankah untuk bersama-sama membangun sebuah rumah yang hangat, untuk berpikir dengan satu pikiran, dan bekerja sama, dan memeliharanya bersama? Tapi sebuah pernikahan, jika itu memberimu bekas luka yang tak terhitung, kepahitan yang tak berujung, dan hutang yang tak berujung, maka mengapa kita harus mempertahankan pernikahan yang merusak seperti itu? Mengapa kita tidak bisa bercerai secara terbuka dan terhormat? Apakah hanya karena kita wanita? Apakah hanya karena kita lemah? Tidak, aku Hei Si Yuan tidak menerima nasib ini. Bagus. Cepat serahkan putriku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu hari ini. Berhenti. Kamu akhirnya kembali. Cepatlah pulang bersama kami. Benar, ini kedua kalinya kami di sini. Segala sesuatu tidak lebih dari 3 kali. Apapun katamu, kamu tetap harus ikut aku pulang. Baiklah, tapi kau harus memberiku alasan kan? Kami adalah Ayat dan ibu kandungmu.
Bukankah itu alasan yang cukup? Benar bukankah aku punya orang tua kandung? Bukankah aku dibuang begitu lahir? Mungkinkah mereka belum lahir? Aneh, gadis sialan ini belum melihatnya selama beberapa hari. Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Bagaimana mulutnya bisa begitu tajam? Kami juga enggan. Tapi memang tidak ada jalan lain. Waktu itu banyak anak di keluarga, dan kami benar-benar tidak sanggup membesarkan mereka. Kalian pasti koki kan? Sangat pandai mengalihkan kesalahan. Tidak mampu membesarkan anak. Siapa ini? Ini. Sebuah keluarga harus punya anak laki-laki. Di desa, keluarga tanpa anak laki-laki tidak bisa menjaga reputasi keluarga. Baguslah kalau begitu. Sekarang kau punya anak laki-laki juga. Meskipun dia tidak terlihat terlalu pintar, seolah otak kecilnya terjepit oleh otak besarnya. Tapi setidaknya dia laki-laki. Mengapa kau datang mencariku lagi? Sekarang kondisi kami sudah lebih baik. Kami berpikir untuk menjemputmu kembali. Hei, jangan pernah memikirkannya. Gigimu terlihat cukup rapi. Jadi mengapa kau selalu bicara cadel? Apa aku hanya sebuah objek untuk diambil saat diinginkan dan dibuang saat tidak lagi diinginkan? Ibu juga sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Setiap malam aku tidak bisa tidur. Selalu memikirkan bagaimana cara menggantimu. Ini adalah kata-kata dari lubuk hatiku. Namun, aku percaya, berbicara dari hati tidaklah cukup. Akan lebih baik jika kau bahkan mengeluarkan ginjalmu. Tapi aku tidak peduli. Mereka hanya pantas diberikan kepada anjing. Gadis sialan, kami ingin bicara baik-baik denganmu, tapi kau malah memanfaatkan kebaikan kami. Beginilah aku. Jika kau tidak tahan, lebih baik kau cungkil bola matamu. Kau. Tidak ada orang tua di dunia ini yang salah. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Di tempat terpencil begini, kalau kamu temukan pria miskin lain, hidupmu akan hancur selamanya. Kami menemukanmu keluarga baik untuk menikah. Jika kamu menikah dengannya, kamu bisa menikmati berkah seumur hidup. Pantas saja. Pantas kau ngotot ingin aku kembali. Manik-manik sempoamu hampir mengenai wajahku. Kau lahirkan anak perempuan, tapi tak membesarkannya. Lalu kau mau pakai dia untuk tukar mas kawin. Jika kulitmu dikelupas, itu bisa dipakai sebagai rompi anti peluru. Kenapa buang-buang kata padanya? Bawa saja dia langsung. Nah, kemari bantu. Hei, Seseorang telah dipukuli sampai mati. Anak perempuan itu memukuli ibunya sendiri sampai mati. Apa dia mati? Pastikan itu. Jika kau berani mati, aku berani menguburmu. Begitu banyak orang yang menonton. Jangan membuat tontonan di sini. Lagi pula, orang tua macam apa ini? Memang di hutan besar ada segala macam burung. Orang seperti itu juga bisa menjadi orang tua. Aku membenci. gadis sialan. Masalah ini belum selesai. Kita lihat saja nanti. Selamat tinggal. Pasangan ini terlalu jahat. Kata-kata saja tak cukup melampiaskan amarah kita. Kita perlu mencari cara untuk menghadapi mereka dengan benar. Yuk, kita bahas ini sama Gu Jai. Lihat, apakah dia punya ide bagus. Hei Gu. Bajingan. Apa yang kau lakukan di rumahku? Kakak Jai, aku memimpikanmu tadi malam, tahu tidak? Tidak banyak. Aku akan kembali dulu. Jangan pergi, Kakak Jai. Apa kamu benar-benar tidak bisa melihat perasaanku? Kita tidak cocok satu sama lain. Lagi pula, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Ada apa? Kakak Jai, mataku kemasukan pasir. Tolong cepat tiupkan untukku. Ini. Bajingan itu. Dia makan sambil memandang panci. Sakit sekali. Bajingan itu. Aku benar-benar salah menilainya. Apa yang kau lakukan? Usaha membuahkan hasil bagi mereka yang gigih. Akhirnya sebuah celah telah tercipta di antara mereka. Ini baru langkah pertama. Apa yang kau lakukan di sini? Sekarang apa? Jangan sentuh aku. Aku menganggapmu kotor. Pergi belikan aku pembersih tangan. Nak, jangan marah lagi pada ibu. Kita adalah ibu dan anak kandung. Tidak ada dendam yang bertahan semalaman. Ibu membelikanmu jam tangan. Lihatlah apakah kamu menyukainya. Aku hanya ingin mengatakan, tahun lalu aku membeli sebuah jam tangan. Nak,
Jangan menderita hanya demi menjaga harga diri. Lenganmu kosong. Di mana jam tangannya? Mengingat kondisi di rumah ibu angkatmu. Gimana mereka bisa beliin kamu jam tangan? Kamu bukan anak kecil lagi. Apakah kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu? Ikutlah denganku. Baru setelah itu kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Kencan buta yang kuperkenalkan padamu. Keluarga mereka sangat kaya. Kalau menikah dengan mereka, kamu akan tertawa bahkan saat tidur. Lihat, kau hampir ngiler. Kalau tidak, pergi lemparkan dirimu padanya. Kalau kau bisa tinggalkan putri kandungmu, apa artinya seorang suami? Jangan omong kosong, kami sudah lama memohon pada mereka. Ayahmu bekerja untuk seorang bos besar, memohon dengan putus asa. Baru setelah itu mereka setuju anaknya bertemu kamu. Maksudmu, keluargamu bergantung pada bos besar ini untuk hidup. Jika keluarga mereka hanya menjatuhkan sedikit uang. Baru setelah itu mereka setuju anaknya bertemu kamu. Keluarga mereka sangat kaya. Baiklah, kalau begitu, aku setuju. Benarkah ini putriku yang baik? Cukup sudah. Tunggu saja, aku pasti kalahkan anak orang kaya itu. Tak akan berakhir sebelum penghasilanmu hancur. Ngomong-ngomong, sebarkan berita tentang kencan buta itu, untuk memprovokasi bajingan itu. Apa yang ibu lakukan? Menyiapkan 2 pakaian untuk kamu bawa. Sebentar lagi akan dinginkan. Siapkan 2 yang tebal. Hemat napasmu. Apa ibu benar-benar mengusirku? Jangan tinggalkan satu pun. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nanti kalau sudah sampai sana, kamu harus dengarkan mereka. Jangan terus bolak-balik. Jangan membuat orang tuamu khawatir. Ini, kalau nanti liburan kamu bisa datang menjengukku. Mama akan sangat senang. Apa yang ibu pikirkan? Apa ibu pikir aku akan benar-benar mengakui pasangan bajingan itu sebagai orang tua? Apa mereka bahkan pantas? Di dunia ini, bagaimana bisa ada 2 ibu? Ibu adalah ibuku untuk seumur hidup ini. Aku akan mencarimu lagi sebagai ibu di kehidupan berikutnya. Kalau begitu kamu tidak perlu bertanya apa-apa. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Nona Heikan, Ya, saya Gao Baoshan sangat senang bertemu dengan Anda. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Anda adalah. terlalu dekat, aku takut pandanganku kabur. Senang bertemu dengan Anda. Silakan duduk. Baik. Kamu terlalu baik. Syukurlah kamu tetap tepati janji. Kenapa kamu bicara seperti itu? Bukankah ada pepatah yang mengatakan, mengingkari janji demi keuntungan pribadi? Kamu jadi gemuk sekali. Berapa banyak janji yang sudah kamu batalkan? Nona Hei, Anda benar-benar lucu. Aku tidak akan berani. Nona Hei. Adapun Anda, itu benar-benar cinta pada pandangan pertama. Saya ingin melanjutkan hubungan kita. Apa yang kamu suka dariku aku bisa berubahkan. Saya suka segala sesuatu tentang Anda. Tenang saja, Anda takkan menyesal memilih saya. Saya punya banyak. Tak usah bilang, aku tahu kamu banyak dagingnya. Sejak kecil aku kurang suka daging berlemak. Maksud saya punya banyak uang. Di saat seperti ini, siapa yang tidak suka uang? Beri saya kesempatan, baiklah. Menurutku, gemuk juga punya keuntungan. Kamu bisa dapat lebih banyak kain saat membuat baju. Kalau jatuh ke sumur, kamu bisa tersangkut. Kamu tidak akan terbawa angin kencang. Paling penting, di sampingku kamu tak akan terbakar matahari. Jadi Anda setuju dengan saya? Siapa bilang aku setuju denganmu? Aku tidak suka orang kasar. Siapa bilang saya orang kasar saya? Sebenarnya, kamu masih punya tempat di hatiku. Saya sangat senang Anda bisa mengatakan itu. Jangan salah paham. Maksudku untuk seseorang sekali bermu. Aku tidak bisa berharap bersamamu. Selamat tinggal. Berita yang luar biasa.
Tuan Muda Gao, putra Direktur Gao. Dia menyukai putri kita. Benarkah? Bagaimana mungkin itu bohong? Tuan Muda Gao sendiri yang datang kepadaku dan memintaku untuk membantu mewujudkan ini. Apakah ini perlu dipermudah? Kami sangat menginginkannya. Bukan begitu, Nak? Tidak. Kita tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Apa yang tidak cocok? Semuanya tidak cocok. Lihat betapa kayanya dia. Berdiri di sana mengenakan merek desainer. Dia langsung memancarkan aura prestise. Sedangkan aku bahkan tidak punya pakaian yang layak. Tidak akan cocok berdiri di sampingnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, orang luar akan tetap menertawakan. Jika ini terus berlanjut, bisakah ini benar-benar berhasil? Orang-orang seperti itu hanya mementingkan penampilan. Hanya beberapa pakaian kan? Beli. Jika ini terus berlanjut, sedikit uang di rumah bakal cepat habis oleh dia. Apa kamu tidak sedih? Aku sakit hati. Bagaimana mungkin aku tidak patah hati? Itu uang. Jangan lupakan pepatah itu. Tak bisa tangkap serigala tanpa korbankan anaknya. Jika dia menikah dengan Gao Baoshan, kita akan menjadi besar dengan keluarga Gao. Betapa besar manfaat yang akan didapat. Keuntungan besar. Kamu benar, aku akan habis-habisan. Dua orang ini jangan bermimpi di siang bolong. Jika aku tidak membuatmu berdarah sedikit lagi, itu tak adil bagi pemilik asli yang ditinggalkan. Si Yuan, menikahlah denganku. Aku janji tidak akan membuatmu menyesal. Si Yuan, cepat pakai. Ini adalah cincin yang kubeli khusus untukmu. Harganya 60.000 yuan penuh. Cepat. Jarimu lebih tebal dari wortel. Tukar cincin denganmu itu kerugian besar bagiku. Lupakan saja, kita tidak cocok satu sama lain. The film was Si Yuan. translated and Si Yuan. narrated by M Media. Kakak Jiayi akan mati. Apa kamu puas sekarang? Kamu pembawa sial. Apa yang kamu katakan? Kakak Jiayi mengalami pukulan. Tak sengaja jatuh ke selokan saat pulang. Dia terbaring di ranjang rumah sakit memanggil namamu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Gu Jiayi, kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, aku tidak akan memaafkanmu. Di mana orang yang kakinya terluka? Gu Jiayi, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Aku hanya bercanda denganmu. Dari awal hingga akhir, cuma kamu di hatiku. Apa kamu mendengarku? Aku mendengarmu. Aku kira kamu sudah mati. Aku bahkan belum menyatakan perasaanku padamu. Bagaimana mungkin aku mati? Siang Lili bilang kamu sekarat. Aku kira itu benar. Dia sengaja memprovokasimu. Lagi pula, kau sangat pintar. Bagaimana kau bisa jatuh ke dalam tipuan seperti itu? Aku juga tidak tahu. Aku benar-benar terpana saat itu. Baiklah, baiklah. Salahku kalau aku tak ungkap rasa lebih awal. Tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman. Anak laki-laki di generasimu benar-benar terlalu bodoh. Kau, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak mengerti. Ada apa? Apakah lukanya sakit lagi? Rasakan, kalau kamu tak terkait Siang Lili, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Mari kita lihat, apakah kamu masih berani? Kau seharusnya tidak membicaraku. Kamu dan Gao Baoshan itu juga perlu menyelesaikan masalah dengan jelas. Dia bukan pengganggu yang lengket. Apa kamu pikir semua orang sepertimu? Aku sudah menjelaskan padanya. Dia tidak akan mencariku lagi. Aku. Si Yuan. Apa aku punya dendam padamu? Itu terlalu menampar muka. Kamu menolakku demi pria tampan ini. Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Melon yang dipaksa lepas dari batangnya tidak manis. Mengapa memaksakan hal seperti itu? Hari ini aku bersikeras memaksanya. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Nah, aku beri kamu 100.000 yuan,
agar tinggalkan He Si Yuan. Hanya 100.000 yuan membuatmu berbicara begitu besar. Apa kau tahu betapa konyolnya dirimu? Sungguh sombong. Kamu hanya seorang dokter desa miskin. Pernahkah kamu melihat seperti apa 100.000 yuan itu? Jika kamu benar-benar menyukai He Si Yuan, maka kamu harus mundur secara sukarela. Hanya aku yang bisa memberinya kebahagiaan. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Karena keluargaku punya bisnis besar dan bisa menghancurkan orang miskin sepertimu. Kami mitra keluarga Gu dari ibu kota provinsi. Masa depan kami tak terbatas. Keluarga Gu dari ibu kota provinsi. Kamu belum pernah mendengar tentang mereka kan? Itu adalah perusahaan teratas di ibu kota provinsi. 3 hari dari sekarang, kami akan mengadakan upacara besar untuk menyambut kehadiran dan bimbingan mereka. Bahas langkah kerjasama selanjutnya. Saat itu, kamu juga bisa datang dan memperluas wawasanmu. Dan melihat seperti apa acara yang benar-benar megah itu. Sadarilah kesenjangan antara kamu dan aku. Baiklah. Aku akan tiba tepat waktu. Aku akan menunggumu. Sekarang, kamu sudah melakukannya. Mengapa kamu marah padanya? Mari kita lihat bagaimana kamu akan menangani ini. Jangan khawatir, aku hanya bertarung yang ku percaya. Kata ingin memangsa daging angsa. Jauhi Si Yuan kami segera. Jika aku melihatmu di depan pintuku lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Sekarang kamu tahu risiko berkencan denganku kan? Apa kamu takut? Bagaimana menurutmu? Ketika aku datang lain kali, aku akan memberimu kejutan dan membuat mereka ketakutan. The film was translated and Si Yuan, narrated by kamu harus segera M-Media. putus dengannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tuan muda Gao? Tepat sekali. Lihatlah penampilannya. Dia tampak lusuh dan miskin turun-temurun. Kami tidak akan pernah menjadi besar dengan mereka. Mereka bilang mata adalah jendela jiwa. Matamu mungkin harus dilap dengan kain bukan? Dan kamu, apa kamu usus buntu? Sangat rentan terhadap peradangan. Apa kamu mau aku memotongnya untukmu? Diam, jangan bicara. Dengar. Para pengumpul sampah sudah datang. Waspada, jangan biarkan mereka bawa kamu. Bagaimana? Pemandangan ini cukup megah bukan? Jika pria tampanmu itu datang, dia tidak akan ketakutan setengah mati bukan? Untung saja anak itu pintar. Dan memilih untuk menjadi pengecut. Kalau tidak, aku pasti sudah mempermalukannya hari ini. Sepertinya orang terkaya pun tidak mudah. Keahlian menjilatnya pasti juga kelas atas. Kau tidak akan mengerti ini. Orang lain ingin menjilat, tapi tidak bisa. Itu keluarga Gu dari ibu kota provinsi. Apa yang mereka biarkan lepas dari genggaman mereka? Keluarga Gauku sudah cukup kaya. Jika kita bisa bekerja sama lebih lanjut, orang terkaya itu akan milik keluarga Gauku. Selamat. Jika aku menikah dengan He Si Yuan, kalian berdua akan menjadi besan orang terkaya. Bagus sekali. Bagus sekali. Nenek moyang kita pasti benar. Jangan khawatir. Aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Ketua Gao, kami punya berita terbaru. Ada perubahan pada kepala perwakilan Gu Grau. Apel, Wakil Presiden Zheng tidak datang. Wakil Presiden Zheng telah menjadi pelayan. Kepala perwakilan telah digantikan oleh Tuan Muda Keluarga Gu. Tuan Muda Keluarga Gu, ini jauh lebih penting daripada seorang wakil presiden. Sepertinya Gu Globe sangat menghargai kita. Sampai-sampai berpikir untuk mengganti orang di menit terakhir. Mobilnya sudah sampai. Hei, begini. Semuanya semangat. Angkat spanduknya. Biarkan kembang api meledak. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak salah lihat kan? Bagaimana bisa dia? Selamat datang Tuan Muda Gue. Kehormatan ini milik kami sepenuhnya. Sedikit terkejut bukan? Bagaimana bisa kau, Tuan Muda Gue? Apa yang tidak mungkin tentang itu? Meskipun aku tidak menyukai identitas ini adalah tanda yang terlahir bersamaku. Sekarang kau mengertikan. Hal-hal yang sangat kau banggakan itu, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan aku punya ratusan ribu kali lebih banyak darimu. Tapi aku sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Jika bukan untuk membuatmu mundur di hadapan kesulitan dan berhenti mendekati Si Yuan, baru sekarang aku ungkap identitasku. Boshad, kau kenal Tuan Muda Gue. Itu luar biasa. Kalian anak muda. Sangat cocok bagi kalian untuk menjadi lebih dekat. Nanti belajar lebih banyak dari Tuan Muda Gue. Aku tidak mungkin bisa bercita-cita seperti itu. Situasi hari ini terlalu megah. Ini akhirnya membuka mataku dan membuatku menyadari jarak antara aku dan kau.
Mana mungkin aku berani punya pikiran lain? Tidak, Tuan Muda gue. Apa maksudmu? Apa artinya ini? Tanya putramu. Dia ingin menggunakan kekayaan keluargamu untuk menghancurkanku, orang miskin tak berdaya. Aku sangat takut. Kau baru saja mengatakan itu. Aku bilang begitu. Aku tidak tahu dia adalah Tuan Muda keluarga gue. Dia jelas hanya seorang dokter desa miskin. Kau tidak berguna. Aku bekerja sangat keras untuk mengelola, berjuang setengah hidup. Kau sudah sia-siakan kekayaan keluarga sebesar itu. Tuan Muda gue, aku akan buat dia minta maaf sekarang. Tuan Muda gue. Aku salah. Aku tak akan saingi kamu untuk He Si Yuan lagi. Aku tidak pantas. Bangun. Tuan Muda, Anda adalah orang yang murah hati. Tolong jangan pedulikan orang kecil sepertiku. Kedua keluarga kita masih punya kerjasama bisnis. Aku tidak tertarik pada masalah bisnis. Tapi aku tidak akan membiarkan keluhan pribadi memengaruhi urusan resmi. Namun aku percaya bahwa saat memilih pasangan, karakter adalah yang terpenting. Keluarga yang kaya tapi tidak baik hati, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas. Jelas bukan mitra yang berkualitas. Yang seharusnya. Wakil Manajer Umum Sel, saya tidak punya hak dan tidak akan mencampuri pilihan Anda. Namun demi grupku, saya harap Anda menyelidiki karakter mereka dengan tuntas. Ya, menantu, kenapa kamu tidak datang berkunjung ke rumahku? Aku akan memasak hidangan spesialku untukmu. Zhou Baoshan menceritakan semuanya kepada kami. Dia bilang menantuku adalah Tuan Muda tertua dari keluarga gue. Putriku benar-benar memiliki selera yang bagus. Anda bilang saya kodok yang coba makan daging angsakan. Dan menyuruh saya menjauhi Ye Si Yuan. Maksudku, kamu adalah angsa itu. Dan Si Yuan kami adalah. Tidak. Gao Baoshan itu adalah kata. Sudah kubilang jauhi dia. Ya, mari kita bicarakan di rumah. Aku simpan anggur tua seabak. Mari kita minum sampai mabuk, kau dan aku. Hei, bukankah Anda bilang kalau saya datang ke pintu Anda lagi? Anda akan memukuli saya setiap kali melihat saya. Aku akan mengatasi kamu setiap kali bertemu. Benarkah tapi? Kau bilang pada Gu Jiayi kau sudah putus denganku. Kamu tidak salah ingat. Tapi kamu salah dengar. Maksudku adalah agar kamu segera menikah dengan Gu Jiayi. Bukan putus. Kau bilang keluarganya miskin 3 generasi hanya dari lihat mereka. Dan kau sama sekali tidak akan menjadi besan dengannya. Lalu apa katamu? Aku. Baiklah, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli bagaimana sikap Anda. Apakah itu penolakan atau sanjungan. Itu tidak akan mengubah apapun. Saya sudah memutuskan Si Yuan. Aku takkan menikah selain dengannya. Tentu saja. Semua yang saya miliki juga milik He Si Yuan. Tidak ada keraguan tentang itu. Tapi apa hubungannya itu dengan Anda? Di mata He Si Yuan, dia sama sekali tidak mengakui Anda. Hanya ibu angkatnya yang menjadi satu-satunya ibunya. Menantu yang baik tidak seperti ini. Si Yuan kami sudah lama mengakui aku. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di rumah kami dan menghabiskan begitu banyak uang kami. Ayo pergi. Hei, Hei, Si Yuan, sekarang saatnya bertemu orang tua saya. Untuk menyelesaikan hubungan kita sepenuhnya. keluargamu adalah yang terkaya. Bisakah kau menerima gadis miskin sepertiku? Jika tidak, lupakan saja. Aku tidak ingin memaksa siapapun. Apakah Anda tahu mengapa saya pergi ke pedesaan saat itu? Untuk menjadi dokter desa. Kenapa? Saya tidak pernah tertarik pada bisnis sejak kecil. Saat dewasa, saya melamar jurusan kedokteran. Sebenarnya, saya bersembunyi di pedesaan karena orang tua saya ingin mengatur pernikahan keluarga. Memaksa saya menikahi seorang gadis bernama Jiang Ruolan. Seorang pria yang sudah cukup umur harus menikah. Lalu, kenapa kau tidak setuju? Karena saya sama sekali tidak menyukainya. Apakah alasan itu cukup? Saya sangat senang dengan pilihan saya saat itu. Baru saat itulah saya bisa bertemu Anda. Cinta dalam hidup saya. Cukup pandai mengekspresikan emosi ya. Generasi yang tumbuh besar dengan Nenek Qiong Yao. Nenek Qiong Yao. Aku mengerti maksudmu. Kembali bersamamu kali ini, kita pasti akan menghadapi banyak rintangan. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan mengurus semuanya. Aku khawatir. Aku
Seorang ahli balasan dari era selebriti internet. Aku takut sama orang tahun 90-an gak mungkin. Apa yang Anda pikirkan? Tidak akan memberitahumu. Hari ke-15 bulan pertama Imlek. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, Bulan yang indah. kamu juga tidak akan mendapatkannya. Kamu tunggu saja dan lihat. Siapa kamu? Apa kamu butuh sesuatu dariku? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku di sini untuk memberitahumu. Kita berdua punya kesamaan. Kita berdua menyukai pria yang sama. Gu Jiayi. Dia meninggalkanku demi kamu. Apa kamu di sini untuk memprovokasi dan pamer? Tidak, kita punya kesamaan lain. Kita berdua adalah kegagalan dalam cinta. Keduanya dikalahkan oleh wanita yang sama. Apa kamu bilang? Gu Jiayi jatuh cinta pada seorang wanita bernama He Siyuan. Dia menangis, ngotot hanya mau menikah dengannya. He Siyuan, orang macam apa dia? Seseorang yang hanya berpendidikan SMP dan hampir tidak bisa membaca. Gadis desa yang belum pernah keluar dari kota kabupaten. Gadis desa. Tidak mungkin Gu Jiayi. Sombong. Bahkan tidak menganggapku penting. Bagaimana mungkin dia menyukai gadis desa? Percaya atau tidak, bagaimanapun, aku kalah darinya. Kurasa kamu juga akan mengalami masa sulit. Aku tahu, kamu tidak bisa menang lawannya. Jadi kamu menggunakan aku sebagai pion, kan? Tepat sekali. Itu persis yang kumaksud. Tapi aku merasa akan kecewa. Menurutku, kamu mungkin akan berakhir lebih buruk dariku. Kamu tidak tahu betapa sulitnya dia dihadapi. Konyol, Jing Ruolan bukan orang baru di bisnis. Orang macam apa yang belum pernah kulihat? Masa aku tak bisa hadapi gadis desa? Kalau begitu, coba saja. Aku harap kamu tidak berakhir terlalu buruk. Xiao Zhao, buat beberapa hidangan lagi hari ini. Nanti kita akan kedatangan tamu di rumah. Baik. Jangan pergi kemana-mana hari ini. Tetap di rumah untuk menjamu tamu. Kau benar-benar menganggap gadis desa tanpa budaya sebagai menantu. Aku tidak ingin menghadapinya secara langsung. Kau tahu temperamen putramu. Itu bahkan lebih buruk darimu. Terakhir kali kita memaksanya untuk perjodohan, dan akibatnya dia belum kembali selama setengah tahun. Kali ini, jika kita merusak suasana hatinya lagi, jika dia benar-benar tidak kembali, apa yang akan kita lakukan nanti? Kau bilang putramu sangat pemilih. Aku tidak percaya dia benar-benar menyukai orang seperti itu. Bukankah dia memiliki rasa kebaruan? Terlalu banyak makan enak, rasanya jeti hambar. Kita juga ingin sedikit lak yang segar kan? Bukankah itu prinsip yang sama? Maksudmu? Setelah rasa kebaruannya hilang, menurutku, antusiasmenya terhadap gadis desa ini juga akan memudar. Apa yang perlu kita lakukan kemudian adalah memberinya dorongan lembut. Beritahu Jiayi, gadis desa ini tak cocok untuknya. Baiklah. Oh, benar. Masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui oleh Rulan, temperamen anak itu. Jika dia tahu, dia pasti akan datang dan membuat masalah. Maka pada saat itu, kita tidak akan punya ruang untuk bermanuver. Kekacauan macam apa yang kau alami? Aku sibuk dengan urusan serius sepanjang hari. Dan sekarang aku harus terlibat dalam omong kosong sepele itu. Mereka sudah datang. Mama dan Papa. Ini He Siyuan. Halo Paman dan Bibi. Aku sudah bertemu banyak orang. Sikap dan gayanya tak seperti gadis desa. Apakah dia si Yuan yang benar? Mari duduk. Terima kasih Bibi. Paman dan Bibi, ini kunjungan pertamaku. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Aku harap kalian tidak akan tidak menyukainya. Apakah ini semacam makanan khas daerah? Taruh saja di sana. Bukan, ini adalah pakaian yang kubuat sendiri. Kalian bisa mencobanya. Ini, apakah kamu yang membuat ini? Ya, aku mendesainnya sendiri. Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa mencobanya untuk melihat apakah pas. Ini terlalu indah. Tentu saja, ini dari 10 tahun terakhir. Gaya klasik paling populer. Ini tetap keuntungan besar di era ini. Mereka bilang pakaian membuat orang. Jika kau bertanya padaku, oranglah yang memperindah pakaian. Dengan citra dan temperamenmu, kau bisa menampilkan efek terbaik dari gaun ini. Si Yuan kan? Jiayi memanggilku si Yuan. Kalau begitu aku juga akan memanggilmu si Yuan. Dari siapa kamu belajar ini? Ini hanya trik kecil, tidak ada yang istimewa. Belajar sendiri. Si Yuan, bagaimana kamu melakukan ini? Bibi, terima kasih atas pujianmu. Aku jamin, gaun ini sama sekali tidak tersedia di pasaran. Kau bahkan tidak akan menemukan yang serupa. Dalam 30 tahun, kau akan bisa membelinya dengan mudah. Gaun ini sangat indah. Jika teman-teman lamaku tahu tentang ini,
Mereka pasti akan sangat iri padaku. Iri karena aku punya menantu sebaik ini. Tidak, aku tidak bisa menunggu. Aku ingin mereka tahu sekarang juga. Tamu itu masih di sini. Benar, benar. Siyun, apa yang kamu suka makan? Aku akan meminta Xiao Xiao membuatnya untukmu. Terima kasih, Bibi. Baik. Mana muda ini memang tidak sederhana. Dalam beberapa gerakan cepat, dia menaklukkan calon ibu mertua hanya dengan pakaian. Rambut panjang, wawasan pendek, hal biasa. Jika kau mampu, datang dan taklukkan aku. Paman, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Apa ini? Ini rencana bisnis yang kusiapkan untuk grup perusahaan. Rencana bisnis. Aku tahu ini seperti pamer di depan seorang ahli. Tapi sebagai saran, kau mungkin bisa melihatnya. Batu gunung lain bisa memoles Jiok. Bagaimana jika itu berguna bagimu? Kamu juga bisa menulis ini. Aku ingat kamu hanya lulusan SMP, dan kamu bertani di rumah. Paman, asal-usul seorang pahlawan tidak penting. Tepat sekali. Aku kenal banyak desainer profesional. Dan menurutku mereka jauh lebih buruk daripada si Yuen. Mama, Apa? mengapa papa saya berekspresi seperti itu? Setelah lama berkecimpung di bisnis, sebuah rencana bisnis benar-benar membuatnya bereaksi begitu kuat. Tidak mungkin kan? Aku tidak tahu. Tapi menantu kecilmu. Dia benar-benar tidak sederhana. Apakah kamu yang membuat rencana bisnis ini? Ya, Bakat ini, visi ini. Pandangan ke depan ini, seorang jenius. Ini adalah jenius bisnis. Si Yuan, apakah dia merujuk pada Anda? bukan, dia merujuk pada Bras, ayah mertua nasional. Matahari merah, hasil kebijaksanaan mereka. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Si Yuan, Paman, aku punya banyak pertanyaan. Aku harus berkonsultasi denganmu. Aku tidak berani. Tuan dan Nyonya. Nona Jing sudah datang. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Biarkan dia masuk. Baik. Kamu benar-benar perlu melindungi istrimu. Mulutnya cukup tajam. Dia tidak menyisakan siapapun dengan kata-katanya. Mama, dia paling pintar. Anda akan segera melihatnya. Kakak Jiayi, lama tidak bertemu. Cepat kemari, duduklah. Sepertinya ada beberapa wanita tua yang suka rumah kakak. Jadi kamu He Si Yuen? Ya, aku dengar. Kamu hanya berpendidikan SMP. Itu tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Lebih baik ini daripada yang sudah dididik sejak kandungan. Ini lebih baik daripada dididik sejak kandungan. Belum belajar. Bahkan kakak Jiayi terpikat olehmu. Menurutku kamu tidak istimewa. Sangat tidak modis. Memang aku tidak sekuat dirimu. Lihat dirimu. Berpakaian sangat berbahaya, namun terlihat sangat aman. Menurutmu kamu ini siapa? Apa hakmu membandingkan dirimu denganku? Memang aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Sekilas, kau tampak begitu mendalam. Lihat warna kulitmu. Orang tahu kau bukan orang dangkalkan. Jika kau bertanya padaku, tidak peduli seberapa banyak riasan yang kau pakai, yang gelap tidak akan menjadi putih. Kau harus makan lebih banyak kosmetik untuk mencoba melengkapi kecantikan batinmu. Menantumu punya lidah yang tajam. Dia 100 kali lebih baik daripada Rulan. Aku belum pernah lihat orang sepandai itu membalas kata. Mama, di depan Anda berdua yang lebih tua. Dia bahkan belum menunjukkan yang terbaik darinya. Bibi, kamu memihak siapa? Bibi, di mana kamu membeli gaun ini? Indah bukan? Indah? Ini benar-benar indah. Bibi, apakah kamu membelinya di luar negeri? Tapi, aku belum pernah melihat desain seperti ini, pakaian di luar negeri. Gaun ini dibuat khusus untukmu oleh seorang desainer. Memiliki desainer yang luar biasa. Bibi, bisakah kamu merekomendasikan desainer ini kepadaku? Suatu hari aku ingin buat pakaian khusus. Bukan tidak mungkin. Namun, orang lain mungkin tidak akan bersedia mendesain untukmu. Mengapa dia tidak mau? Aku bisa memberinya uang berapapun yang dia inginkan. Ini bukan tentang uang. Dia ada di sana. Dia. Tidak mungkin. Kakak Jiayi, kamu bahkan sudah belajar berbohong untuk melindunginya. Jiayi tidak berbohong. Gaun ini dirancang dan dibuat secara pribadi oleh si Yuan untukku. Tidak mungkin, bagaimana udik desa yang tak tahu huruf? Mungkin merancang gaun kelas atas seperti itu, jika kau cukup tulus.
Aku bisa mendesain sesuatu untukmu. Bermimpilah, meski aku tak punya pakaian. Aku tidak akan membiarkanmu merancang untukku. Burung dan binatang buas tak punya pakaian. Aku benar-benar tak bisa kendalikan masalah ini. Kamu, Kemarilah Ruolan. Lihat ini. Kamu sudah mengambil alih bisnis keluarga Jiang. Kamu sudah melakukannya cukup lama. Kamu punya tingkat pengalaman tertentu. Proposal ini kamu pasti akan melihat kualitasnya yang luar biasa. lihat. Tidak peduli seberapa bagus desain fashionmu. Paling-paling kamu hanya seorang penjahit senior. Kamu bisa bandingkan dirimu dengan alit bisnisku. Pemikiran ini terlalu maju. Visi ini terlalu agung. Ini, bagaimana ide ini muncul? Benar-benar jenius. Paman Gu, dari mana kamu dapat ahli strategi ini? Dengan bantuannya, keluarga Gu pasti akan mencapai puncak kejayaan. Paman Gu, bisakah Anda membantu memperkenalkan ahli ini kepadaku? Keluarga Jeng kami juga menginginkan bimbingan ahli ini. Paman Gu dan aku sedang membicarakan hal penting. Apa hubungannya denganmu? Hak apa yang kamu miliki untuk menyela? Aku juga tahu bahwa bakat terbaik seperti itu tidak ada yang mau merekomendasikannya. Namun, kedua keluarga kita memiliki hubungan dekat. Jauh di langit, namun tepat di depan matamu. Dia lagi. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Setiap kata di sini ditulis olehku. Tidak ada masalah mengatakan itu kan? Aku tidak bilang itu, berasal dari pikiranku sendiri. Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu membunuhku. Kamu, gadis desa yang tak tahu huruf, mampu berpikir jauh dan strategis. Kamu pasti menjiplak semua ini kan? Bisakah hal seperti ini bahkan dijiplak? Baik, aku ingin bertanya padamu. Siapa orang yang kujiplak? Kalau kau bilang, aku mengaku kalah. Bahkan gadis desa sepertiku tahu. Elit bisnismu pasti tahu kan? Ini, kamu temukan mereka itu, mukjizat. Petinggi yang saya plagiat belum diketahui. Mereka bahkan belum memikirkan hal-hal itu sendiri. Di mana kamu akan menemukan mereka? Ruolan, kita harus mengakui bahwa ada jenius di dunia ini. Aku memperkirakan bahwa jenius ini seperti si Yuan. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menerima penjelasan ini. Aku mengerti sekarang. Paman dan Bibi, kalian tidak bisa membujuk Jiayi yang bersikeras menikahi gadis desa ini, tapi untuk keluarga Gu yang terhormat, menikahi orang berkaliber seperti ini, kalian takut diejek. Jadi kalian sengaja menciptakan jenius, pakaian indah ini, dan rencana bisnis ini. Semuanya hasil rancangan penyewa kalian kan? Saya hanya bisa mengatakan imajinasi Anda sangat kaya. Sayangnya, itu tidak digunakan di tempat yang tepat. Paman dan Bibi, aku bisa memahami tindakan kalian, tapi aku tidak bisa menerimanya. Kamu memang luar biasa. Aku meremehkanmu, tapi jangan merayakan terlalu cepat. Persaingan cinta ini baru saja dimulai. Aku, jadi orang yang tertawa terakhir. Saya tidak meragukannya. Orang lain terlihat bagus saat tersenyum, tapi kamu terlihat sangat lucu. Kamu. Hei, anak ini. Mengapa dia begitu temperamental? Kamu pergi begitu saja. Tidak mudah untuk datang ke sini. Makan malam dulu sebelum pergi ya. Ruolan, aku dengar ayahmu bilang bahwa logo merek perusahaanmu sudah dirancang. Bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Benar. Aku baru saja akan meminta nasihat Paman Gu. Ini, aku menghabiskan setengah bulan untuk ini. Sebuah logo pola yang dirancang dengan cermat. Paman Gu, bagaimana menurutmu? Tidak buruk, sungguh luar biasa. Tentu saja, ini adalah desain asli. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bicara di atas kertas. Kemarilah, si Yuan, kamu lihat juga, dan berikan beberapa saran. Paman Gu, apa yang dia tahu? Ini, mengapa ini terlihat seperti kotoran sapi? Kamu menyebut benda ini desain. Hei, berikan, biar kulihat. Jangan katakan itu. Itu memang terlihat sedikit mirip. Bibi. Hei si Yuen. Bisakah kamu tolong tutup mulut busukmu? Jika kamu begitu mampu, rancang sendiri. Baiklah, kalau begitu, saya akan mencobanya. Bibi, apakah kamu punya kertas dan pulpen? Hari ini, saya akan memberinya pelajaran. Mendesainnya di sini. Hei, lanjutkan. Si Yuan, dia mahasiswa terbaik Akademi Seni Rupa Pusat. Desainnya cukup terkenal di industri ini. Kali ini Anda benar-benar masuk masalah. Jangan khawatir. Kalau dia cari masalah, saya siap yang lebih besar. Aku akan membuatnya kalah sampai dia malu. Apa yang kamu pura-purakan? Kamu tahu sulitnya buat pola logo baru. Seberapa sulit itu? Apakah kamu pikir itu mainan anak-anak? Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu susahnya merancang pola logo baru? Pemenang emas kontes desain logo internasional. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Lihat saja sendiri. Ini jelas lebih baik dari tumpukan kotoran sapi kan?
Apakah ini benar-benar dirancang hanya dalam beberapa menit? Itu sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Dia pasti sudah menyiapkan draft sebelumnya. Desain yang sangat kreatif seperti itu, bagaimana bisa diselesaikan dalam sekali jalan? Bahkan jika dia punya draft, itu tetap desain jenius. Kamu tidak bisa menyangkalnya kan? Ini hanyalah coretan santai saya. Kamu membual. Saya tidak membual. Kalau tak percaya, akan kudesain lagi untukmu. Untung sebelum terlahir kembali, saya sudah tertarik ini. Kalau tidak, saya takkan ingat sebanyak ini pola logo. Jenius, benar-benar jenius. Seorang jenius sejati. Keluarga Gu kita sangat diberkati. Apakah Anda masih berpikir sekarang bahwa si Yuan tidak layak untuk keluarga kita? Kapan aku pernah mengatakan itu? Aku hanya mengatakan bahwa kamu tidak pantas untuk Siun, menantu perempuan yang begitu baik. Jika kamu kehilangannya, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku lagi. Mama, Aku tidak percaya. Lualain, aku harus memberitahumu terus terang. Desain si Yuan memang jauh lebih baik daripada milikmu. Desain marak yang mudah diingat. Untuk promosi produk dan meningkatkan citra perusahaan memainkan peran penting. Aku sarankan, kamu juga mengadopsi desain si Yuan. Ini bukan karena dendam. Tidak, saya tidak menerima desainnya. Manajer umum Jiing, Tanah Barat Kota masuk rencana kota baru. Harganya meroket 10 kali lipat dalam semalam. Kali ini Go Group benar-benar meraup untung besar. Benarkah? Bagaimana mungkin ini bohong? Siapa tahu ahli mana yang menasihati Go Group hingga bertemu keberuntungan besar seperti itu? Apakah ini bahkan manusia? Bagaimana saya masih bisa bersaing dengannya? Kakak Jiayi, saya menyerah. Namun, suasana hati saya sedang tidak baik. Saya ingin pergi ke Malaysia untuk menenangkan pikiran. Penerbangan saya sore ini. Sebelum saya pergi, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? semoga perjalanan Anda aman dan jaga diri. Mengapa dia datang hari ini? Dia akan pergi ke Malaysia dan memberitahu saya. Dengan dia melakukan ini, itu membuat saya merasa cukup canggung, seolah-olah saya mengusirnya. Si Yuan, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Ngomong-ngomong, hari ini adalah ulang tahun Anda. Mari kita pergi berbelanja untuk membelikan Anda hadiah. Ulang tahun? Ya, Saya ingat ini hari ini. Pesawat dari kota ini yang terbang ke Malaysia. Jatuh. Oh tidak. Buka pintunya. Kamu. Hei, kamu tidak bisa pergi. Saya akui saya tidak bisa bersaing denganmu. Saya sudah memutuskan untuk mundur. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jika kamu naik penerbangan ini, kamu akan musnah. Yang berarti kamu akan mati. Hei si Yuen, kita hanya saingan dalam cinta. Kita tidak memiliki kebencian yang mendalam. Apakah kamu ingin saya mati? Bagaimana caraku membuatmu percaya padaku? Saya tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Kamu pikir kamu siapa? Seorang dewa. Saya pernah melihat orang mencari mati. Tapi saya belum pernah melihat orang mencari mati sepertimu. ada apa dengan si Yuan? Hai, lepaskan. Hei, lihat siapa yang datang ke sana. Kamu akan berterima kasih padaku saat kamu bangun. Paman Bibi, ini ibuku. Kakak, terima kasih. Karena telah membesarkan menantu hebat bagi kami. Tepat sekali. Kita semua menyukai si Yuen. Jiayi kita. Ini adalah keberuntungannya telah menemukan si Yuen. Desa kecil kita pun melahirkan seekor phoenix. Ya, menjadi menantu orang terkaya di ibu kota provinsi. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Putri ini tidak dibesarkan dengan sia-sia. Mulai sekarang, tinggal tunggu untuk menikmati hidup yang baik. Saya belum terlalu memikirkannya. Selama putri saya bahagia dan gembira, itu sudah cukup. Bagus. Diam. Ada apa? Kamu sudah naik pangkat sosial. Kamu tidak lagi mengakui aku sebagai ayahmu. Dan kamu. Di depan begitu banyak orang. Apakah kamu masih punya rasa hormat padaku, ayahmu? Lihat saja aku akan memukulmu. Kamu adalah penjudi kompulsif. Kamu ketagihan KDRT. Ibuku sudah menceraikanmu. Saya juga sudah selesai denganmu. Berhenti mencoba memeras uang di sini. Kamu. Paman dan Bibi, bisakah kalian membantuku? Bisakah kalian membuat orang ini pergi? Kalian semua. Jangan lakukan itu. Aku akan kembali. Si Yuen, hidupmu benar-benar sulit. Bagaimana kamu bisa berakhir dengan ayah seperti itu? Hidupku sudah cukup sengsara. Lihat, sepasang orang aneh lainnya telah tiba. Besan yang terhormat. Bisa menjadi besan denganmu? Ini adalah berkah yang luar biasa bagi keluarga kami.
Memang benar. Agar putri kami bisa menikah dengan keluargamu. Itu adalah berkah terbesarnya. Bahkan kami sebagai orang tuanya ikut merasakan kebanggaan. Kenapa tiba-tiba ada satu pasangan lagi? Besan pula. Si Yuan. Mereka juga orang tuamu. Dari sudut pandang garis keturunan, mereka memang orang tua saya. Namun dari sudut pandang emosional, mereka tidak pantas menjadi orang tua saya. Sebenarnya apa yang terjadi, Si Yuan? Saya ditinggalkan oleh mereka saat lahir. Ibu angkat yang membesarkan saya. Tanpa dia, saya sudah lama kehilangan nyawa. Selama lebih dari 20 tahun, mereka tidak pernah sekalipun kembali untuk melihat saya. Sekarang, setelah saya dewasa, saya dijadikan alat tukar mas kawin dan kekayaan. Orang seperti itu pantas jadi orang tua. Jangankan tidak pantas menjadi orang tua, mereka bahkan tidak pantas disebut manusia. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Datang panjat sosial, ngaku saudara. Ingin untung, malah buntung. Mereka benar-benar kehilangan muka. Usir pria dan wanita ini. Hei, Hei. Anakku sayang. Kamu juga sudah terlalu banyak menderita ketidakadilan. Apakah ada orang lain yang membulimu? Sebutkan semuanya. Kami akan membantumu membalasnya. The film was Mereka translated datang. and narrated by M Media. Mengapa hadir pernikahan wanita sialan itu? Setelah semua masalah sebelumnya, sekarang kamu secara aktif mencoba berdamai. Tidakkah kamu malu? Saya merasa ini memalukan. apa yang kamu tahu? Mereka kini disokong keluarga Gu dari ibu kota. Apakah mereka mudah dikendalikan? Siapa yang diuntungkan dari tabrakan langsung? Kalau kamu aktif tunjukkan niat baik. Akankah dia mengampuni kita? Naga kuat pun kalah sama ular lokal. Apakah kamu pikir aku mudah diintimidasi? Mundur selangkah, untung semua. Dia bukan orang yang cerdas. Saya minta maaf. Saya tidak cukup pintar. Aku akan menyelesaikan ini denganmu juga. Saya sudah menyatukan para wanita di desa. Dan sebentar lagi, kami akan mengajukan keluhan terhadapmu. Tunggu saja sampai masuk penjara. Kau sudah bertindak seperti tiran desa bertahun-tahun. Menyalahgunakan kekuasaan menindas orang. Tidak akan lama lagi. Sebelum kamu merasakan bagaimana rasanya di penjara. Tidak ada yang bisa lari dari kata pembalasan. Kamu. Kenapa kamu belum sampai? Mungkinkah Jing Ruolan tidak datang? Aku tidak percaya dia bisa menelan penghinaan ini. Melihat pria yang dicintainya menikahi wanita lain. Bagus dia memakai baju merah. Dia tidak akan benar-benar merusak pernikahan itu kan? He Si Yuan, kau akan menanggung akibatnya sekarang. Nona Jing, aku akan masuk bersamamu. Mari kita ubah acara bahagianya menjadi pemakaman. Dan senyumnya menjadi air mata. He Si Yuan, kali ini kau tamat. Si Yuan, saya di sini untuk menjadi pengiring pengantinmu. Apakah saya diterima? Tentu saja kamu diterima. Ada apa ini? Nona Jing, apa kau salah? Wanita terkutuk ini mencuri kekasihmu. Dan kau menyerah begitu saja. Bukan tempatmu untuk bicara. Si Yuan adalah saudari baikku. Dia adalah orang yang paling saya kagumi. Dia dan keluarga Gu adalah pasangan yang serasi. Saya hanya punya doa restu untuk mereka. Sedangkan kamu selalu melamun. Seperti katak yang ingin makan daging angsa. Suatu hari saya akan memberimu cermin, agar kau lihat wajah jelekmu sendiri. Kalau aku sih ada yang mau kuomong, tapi ragu bilangnya. Apa? Saya pikir, kamu terlalu sukses. Apa maksudmu? Sebagai teladan The film was kegagalan, translated kamu terlalu and sukses. narrated by M Media. Baiklah,